Ini sebenarnya tambahan aja dari tadi kan kita udah bicara masalah identifikasi kebutuhan sama anggaran ya. Tadi kan sudah kita bicara masalah anggaran. Nah sekarang dalam konteks-konteks pengadaan yang sifatnya dia berupa proyek, yaitu tentu kita harus punya satu pola lah, maksudnya itu satu punya pola pemikiran bagaimana kita menspesifikasikan scope of work tadi, ya enggak? Ya. Jadi kalau katakan pengadaan-pengadaan yang sifatnya proyek, itu kan biasanya kita tidak hanya fungsi ya, tapi kita juga ada performan di situ, ada kinerja yang kita inginkan. Jadi ada kinerja, ya ada kinerja, ada juga fungsinya. Nah, untuk itu maka kita perlu membuat ruang lingkup, ya, yang sifatnya dia berupa proyek biasanya. Nah, karena ini yang akan kita monitoring dan controlling nanti, akan kita evaluasi nantinya, akan kita lakukan pengawasan dan pengendalian. Nah, bagaimana cara kita membuat skop atau ruang lingkup kalau pengadaannya berupa proyek? Ini yang akan kita diskusikan. Kalau yang barang rutin, Bapak Ibu bisa pakai tadi yang pakai tadi yang kita jelaskan di awal tadi, pakai spesifikasi barang yang berupa merek, atau pakai contoh, atau pakai komposisi tadi, itu yang kita diskusikan tadi sebelumnya. Nah, ini yang kita tambahkan lagi diskusi ini adalah kalau dia berupa proyek, ini yang pekerjaan terintegrasi lah antara barang dan jasa di situ. Jadi ada barang dan jasa di situ. Ya enggak? Ya. Biasanya ada fungsional specification, artinya ada spesifikasi fungsi. Tadi sempat saya singgung di awal tadi, ada fungsinya di situ. Misalkan kita mau bangun pembangkit tadi, pembangkit listrik tadi, itu misalnya apa gunanya? Apakah kita pengen sekian megawatt hasilnya, misalkan seperti itu. Nah, kalau kita mau bikin katakan nih semacam entah dia alat angkut, entah dia berupa kapal atau dia berupa cargo truck misalkan seperti itu. Dan kita harus punya fungsional spesifikasinya di situ. Misalkan mampu mengangkat load berapa misalkan. Ya enggak? Atau kalau kita mau buat jembatan juga bisa misalkan. Di situ misalkan harus mampu menahan berapa ton truk katakannya. Itu dispesifikasikan sebagai fungsional specification atau fungsi spesifikasi. Nah, ada juga dia yang sifatnya itu nanti performance, artinya kinerjanya. Ya enggak, spesifikasinya itu kinerjanya. Itu harus dinyatakan juga. Misalkan saya mau bangun tadi, misalkan pembangkit listrik tadi, misalkan pakai tenaga diesel misalkan. Tenaga diesel misalkan. Misalkan saya mau bangun pembangkit listrik, misalkan tenaga diesel, kemudian motornya di sini harus saya spesifikasikan, katakan di sini motornya, di sini diesel engine-nya misalkan. Nah, di sini koplingnya aja misalkan. Nah, di sini saya harus menyatakan, artinya apa? Diesel engine ini tadi harus mampu, katakan nih berapa misalnya, mengeluarkan tenaganya berapa di sini. Berapa horsepower misalkan, berapa dalam putaran berapa dia harus melakukan. Kemudian motornya nanti berapa misalkan. Enggak. Ya. Atau kalau dalam contoh misalkan kalau dia dalam contoh mesin lain, misalkan Bapak beli mobil misalkan atau beli truk misalkan. Misalnya truknya itu harus running katakan nih dengan biaya berapa per kilometernya misalkan.
Atau kalau dalam konteks ini, dalam konteks diesel generator ini, misalkan generator ini, misalkan konsumsi bahan bakar per jamnya berapa? Misalkan misalnya fuel consumption-nya atau bahan bakarnya per jamnya itu berapa misalkan. Nah, ini harus di-statekan juga. Ya. Kemudian apa yang harus dia capai? Misalnya berapa watt tadi? Ini motornya harus mengeluarkan berapa megawatt misalkan. Kemudian output-nya lagi ya misalkan ya enggak. Output lain misalkan. Mampu memenuhi berapa ribu listrik jaringan misalkan. Ini harus Bapak. Kemudian inputnya tadi misalkan ini tadi inputnya tadi misalnya diesel oilnya misalnya dari fuel oilnya tadi bahan bakarnya BBM-nya lah. Ini jenisnya apa? Bolehkah pakai jenis yang katakan nih yang berat heavy fuel oil misalkan? Apakah dia harus pakai yang ringan misalkan diesel oil misalkan? Atau dia harus pakai spesial misalkan deck misalkan ini aja. Nah, ini harus atau biodiesel misalkan ini boleh ya biodiesel misalkan. Nah ini spek ini yang akan jadi input tadi ya enggak. Nah kemudian operating environment-nya seperti apa? Misalkan ini harus katakan nih disiapkan pondasi katakan nih harus disiapkan rumahnya juga misalkan rumah untuk diesel ini tadi. Nah sekarang umpama ada interface-nya misalnya apa dengan jaringan misalkan hubungannya dengan lain ya misalkan ini dieselnya tadi misalnya harus berhubungan dengan jaringan-jaringan misalkan ada mainboard-nya misalnya di sini, MCB-nya misalkan. Nah ini harus connect-nya nanti seperti apa. Nah ini interface-nya, ini yang disebut interface itu. Misalkan kualitasnya kita pengen seperti apa, misalkan. Apakah kualitasnya ini memenuhi standar katakan nih environment dari Euro misalkan untuk misalnya untuk untuk gas buangnya misalkan, ataukah kita pengen cukup standar nasional misalkan berapa CO2 yang harus dikeluarkan misalkan ya misalkan nitrogen yang harus dikeluarkan berapa misalkan dan lain-lain. Ini terserah Bapak Ibu nanti fungsionalnya kira-kira seperti itu ya. Ini katakan nih kalau kita bicara tentang fungsional dan juga performanya, artinya kinerja di situ. Ada kinerja yang kita inginkan dari diesel tadi yang diesel engine dan juga motor yang kita pengen jadikan pembangkit tenaga listrik tadi. Nah bagaimana kita membuat scope of work-nya sekarang atau membuat ruang lingkupnya? Ini yang harus kita pikirkan. Ya enggak? Kan saya tadi pengen katakan nih bikin plan lah katakan nih diesel electric plant katakan nih. Diesel electric plant misalkan atau pembangkit tenaga listrik misalkan. Kalau saya pengen bikin pembangkit tenaga listrik dengan diesel, berarti kan saya harus mengumpulkan semua informasi ya. Informasi terkait ini tadi terkait dengan pembangkit tenaga listrik tadi, ya enggak? Saya harus mengumpulkan pertama yang akan saya cari adalah tentu pengguna saya, masyarakat saya. Ini yang akan saya tanya. Masyarakat dulu, ya enggak? Masyarakat di situ berapa orang misalkan? Jumlahnya berapa orang? Ya enggak? Dari sini nanti akan ketahuan outputnya berapa ketahuan kan? Output yang kita butuhkan misalkan. Nah, ini outputnya. Nah, setelah itu tentu saya
ketika membangun pembangkit listrik tenaga diesel ini tentu akan dipengaruhi oleh katakan ini orang-orang di sekitar saya. Maka saya harus tahu siapa saja katakan ini stakeholder saya. Para pihak saya harus tahu. Para pihak-pihak yang terlibat itu saya harus tahu. Ya enggak? Para pihak-pihak pihak-pihak yang terlibat itu harus kita cari tahu. Karena apa? Karena ini akan mempengaruhi nanti ketika saya mendefinisikan skop ini. Nah, belum lagi kalau ada regulator misalkan. Ya enggak? Pemerintah misalkan di sini. Regulator yang mengatur. Artinya misalkan saya nggak boleh pembangun listrik tenaga diesel di daerah ini. Kenapa? Di sini banyak sumber uap, misalnya sumber panas misalkan. Nah, misalkan sumber panas bumi misalkan. Nah, maka saya harus ganti nanti ini jadi pembangkit listrik turbin uap nanti, bukan pembangkit listrik diesel plant misalnya, seandainya seperti itu. Atau regulator di sini juga dia akan mengatur, oh kalau di sini bagusnya pakai katakan solar, pakai matahari misalkan. Nah, nanti akan merubah skop di sini. Akan berubah. Skop yang di sini nanti akan berubah. Maka dari itu, pertama saya harus tahu siapa pengguna saya harus tahu siapa orang yang terlibat di situ, siapa yang menjadi regulator saya, akhirnya orang-orang yang akan terhadap proyek saya tadi. Mana Bang itu Bang? Chatnya Bang? Di pasar. Ya, nggak ada chatnya cuy. Ada. Iya kagak, tapi maksudnya yang ada kemarin. Nah, kemudian Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nanti saya bisa mendefinisikan ruang lingkup saya. Ya. Ruang lingkup, setelah saya tahu tadi, saya bisa mendefinisikan ruang lingkup saya. Artinya apa? Bahwa apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel tadi itu akan terdefinisi di sini di dalam ruang lingkup ini. Ya enggak? Ini nanti akan terdefinisi apa yang termasuk dan tidak termasuk. Batasannya nanti jelas, boundary-nya jelas. Jadi yang pertama itu apa yang termasuk dan tidak termasuk, yang kedua boundary-nya jelas. Kemudian asumsi-asumsi. Ini jadi 3 poin yang Bapak Ibu harus ingat kalau mendefinisikan ruang lingkup. Pertama itu yang termasuk, saya singkat aja, yang termasuk dan tidak termasuk. Termasuk dan tidak termasuk. Nah, dalam tidak termasuk apa? Tidak termasuk dalam proyek ini, maksudnya itu. Misalkan saya hanya membangun pembangkitnya ini sampai penyediaan jaringan utama misalnya. Artinya jaringan-jaringan ke rumah penduduk nanti itu harus diserahkan ke pihak pengguna. Artinya mungkin ya entah dibeli PLN atau bisa dibeli oleh masyarakat sendiri secara swadaya misalkan. Ini harus jelas. Yang kedua, batasannya tadi, boundary-nya. Batasan proyeknya harus jelas. Enggak. Misalkan proyek ini disyaratkan karena nilainya besar, misalkan nilainya besar, value-nya besar, mungkin dibagi jadi 2 tahap, misalkan fase 1, fase 2, misalkan. Fase 1 mungkin dia hanya menginstal katakan ini diesel sama motornya, misalkan. Nanti di fase kedua dia akan menginstal dari motor ke MCB dan jaringan induk, misalkan. Nah, ini harus jelas batasannya. Yang ketiga itu, yang harus Bapak Ibu ingat juga, kalau bikin skop itu adalah asumsi. Asumsi ketika kita membuat skop itu. Artinya apa? Asumsi saya misalkan bikin ini, nanti misalkan asumsi 1, misalkan vendornya dari lokal, misalkan. Yang kedua, tenaga kerja lokal, misalkan. Labornya lokal, misalnya. Yang ketiga, asumsi saya, misalkan, kurs misalkan berapa, misalkan. Kurs dolar berapa. Asumsi saya juga, misalkan, misalnya ini asumsi lain, misalkan,
misalkan ini dengan merek tertentu A, misalkan asumsinya, misalkan dengan pada saat waktu itu misalnya diasumsikan merek ininya misalkan apa. Tentu atau sejenis, bisa disebut sejenis, misal merek dan sejenis. Nah, ini harus disebutkan asumsinya karena nanti beda asumsi nanti akan impact-nya ke nilai total proyek secara keseluruhan. Ya. Nah, baru nanti setelah Bapak Ibu punya ruang lingkup yang jelas ini, nanti kita dengan mudah membuat jadi WBS atau work breakdown structure. Jadi nanti setelah kita punya scope yang jelas, lalu kita nanti akan mudah bikin work breakdown structure. Work breakdown structure ini hanya sekedar seperti organisasi aja, sebenarnya memudahkan kita untuk mengeksekusi pekerjaan nantinya. Ya enggak? Ya. Nah, ada nanti ini yang akan disebut ke dalam aktivitas 1, aktivitas 2, nanti pekerjaan 1, pekerjaan 2, nah kira-kira seperti itu ya. Nah, ini yang disebut dengan WBS tadi. Nah, semua ini nanti Bapak Ibu, ini akan diverifikasi pada saat apa? Pada saat pelaksanaan kontrak. Jadi titik ini, kalau titik yang biru ini ada titik di mana kontrak berjalan di sini sebenarnya. Jadi di sini ini pelaksanaan kontrak. Ya, pelaksanaan kontrak. Maka dari itu, ya, ketika kontrak sudah ditandatanganin di sini, perlu dilakukan katakan meeting, kemudian perencanaan ulang oleh perencanaan eksekusi oleh katakan kontraktor, itu di sini titik ini, titik yang biru ini. Karena semuanya nanti akan diverifikasi pekerjaan-pekerjaan yang 1, 2, 3 kecil-kecil ini tadi, ya. Ya, itu. Ya, pekerjaan-pekerjaan ini akan diverifikasi nantinya. Nah, hasil dari katakan pekerjaan oleh kontraktor tadi, ya, itu yang akan dikontrol oleh siapa? Oleh pelaksana kontrak. Ini akan dikontrol. Akan dimonitor, akan dievaluasi nanti, monitoring, dia akan evaluasi. Ya enggak, kalau seandainya ada variasi nanti maka di situ dibikin amandemen kontraknya misalkan seperti itu. Ya, ini terutama untuk kontrak-kontrak yang sifatnya besar, yang sifatnya itu berupa proyek, Bapak Ibu. Ya, ini kira-kira. Nah, kemudian, bagaimana kita mengumpulkan kebutuhan tadi, seperti yang sudah saya singgung. Yang pertama, yaitu kita melihat, katakan nih, kebutuhan kita apa, jadi dengan mengumpulkan segala informasi, kemudian kita mengidentifikasi siapa saja, pihak-pihak tadi, ya, pihak-pihak tadi, nah baru kita dokumentasikan segala kebutuhan. Jadi kita mendokumentasikan kebutuhan kita. Jadi ini dalam bentuk file nanti seharusnya di situ ada apa saja kebutuhannya itu. Ya enggak, kebutuhan 1, 2, 3, 4 terus ini sampai semuanya ini tercantum di sini. Ya. Nah, kemudian mendefinisikan skop tadi. Nah, seperti yang saya sempat singgung, apa yang termasuk dan apa yang tidak termasuk dalam proyek tadi. Ya. Ya, apa yang termasuk dan tidak termasuk itu harus jelas. Karena apa? Ini nanti potensial untuk terjadi dispute dan juga kegagalan kontrak. Ya, waktu kita melaksanakan kontrak yang bersifat proyek itu harus jelas siapa yang melakukan apa dan siapa tanggung jawabnya apa. Ini yang karena kita kan kontrak itu, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingat, kontrak itu kan sebenarnya kita mentransfer resiko kan, mentransfer resiko, katakan ini dari ini si klien ya kepada kontraktor kan. Nah,
Nah, oleh karena itu, waktu kita mendefinisikan, katakan nih, ruang lingkup tadi, ini harus jelas. Misal ada terkait perizinan, misalkan. Siapa yang harus menghandle perizinan? Katakan nih perizinan di lapangan, katakan nih. Apakah kontraktor ataukah kliennya, misalnya, atau organisasi pengadaannya? Ya. Nah, kalau katakan nih dia di handling oleh organisasi pengadaannya, misalkan, maka nanti seandainya terjadi keterlambatan izin, itu seharusnya tidak dihitung ketika terkait dengan jadwal pelaksanaan schedule dari kontraktor, ya enggak? Karena izinnya tadi ditangani oleh katakan nih organisasi pengadaannya. Nah, seandainya katakan nih izin atau perizinan di lapangan tadi adalah tanggung jawab kontraktor, maka seandainya terjadi keterlambatan, maka itu akan menjadi tanggung jawab dari kontraktor. Nah, hal-hal seperti ini harus jelas. Ya, siapa yang melakukan apa? Karena itu akan terkait dengan setiap pekerjaan-pekerjaan. Nah, yang harus diingat juga dari kalau kita mengerjakan pengadaan yang sifatnya proyek, itu harus jelas produk akhirnya itu apa. Misalnya kayak tadi itu pembangkit listrik, ya enggak, pembangkit listrik tenaga diesel tadi, itu kan harus jelas berapa megawattnya, berapa ininya, ini harus jelas. Diesel yang harus dipakai berapa, misalkan, ini harus jelas ini. Kemudian skop proyeknya misalnya sampai sejauh apa? Misalkan apakah hanya membangun plant saja atau termasuk bangun jaringan, misalkan jaringan elektrikalnya, misalkan. Ini harus jelas juga proyeknya, misalkan. Apakah hanya di titik ini, misalkan, atau di titik sampai sini. Nah, kemudian deliverable-nya. Deliverable ini maksudnya apa saja yang harus diserah terimakan. Dieselnya misalkan diserah terimakan kapan, misalkan. Apakah sesudah diinstal, apakah sudah di gudang kita, misalkan di gudangnya si pembeli, misalkan. Nah, ini harus jelas deliverable-nya nih. Misalkan diesel, kalau dia termasuk instalasi, berarti dia nanti akan di deliverable-nya setelah selesai instalasi. Tapi kalau dia katakan nih hanya katakan nih beli diesel, terus nanti yang instalasinya kontraktor lain, maka kriteria penerimaannya itu hanya pada sampai di titik poinnya warehouse-nya pembeli. Nah, seperti itu. Ini harus jelas kriteria, ya, kriteria penerimaan sama apa saja item yang dideliverykan. Nah, ini. Ya. Jadi itu Bapak Ibu yang harus jelas ketika kita membuat ruang lingkup untuk pengadaan yang sifatnya proyek. Nah, kemudian kita tadi bikin WBS tadi, sudah sempat saya singgung, ya gunanya sebenarnya hanya untuk mendisplay informasi aja. Kita bikin dia jadi kecil-kecil, lebih termonitor dan lebih terkontrol. Nah, nanti kita melibatkan tim kalau membuat WBS itu, sehingga mudah pada saat kita mengeksekusinya. Ya. Ini yang kita inginkan dari WBS tadi. Nah, bentuknya seperti apa dalam WBS? Kalau di Excel sheet ya sebenarnya dia hanya ini aja sebenarnya. Hanya berupa daftar aja, misalkan seperti ini. Misalkan ini paket 1 misalkan. 1, 2, 3, 4. Nah, ini misalkan kerjaan 1. Nah, ini misalkan paket 1 misalkan. Ini. Nah, kalau dia ini aktivitasnya nanti misalkan kecil-kecil di sini, misalkan 1.1, 1.2 itu. Nah, ini 2.1 misalkan. Nah, cuman sebelum dibuat bentuk seperti ini, ya, sebelum bentuk seperti ini dia akan dibuat seperti organization chart lah, gitu ya. Oke. Nah, contohnya. Nah, ini contoh aja, kecil aja. Misalkan Bapak Ibu misalkan di lembaga, misalnya mungkin
yang menangani perkapalan kelautan misalkan, atau yang menangani angkutan kapal perminyakan misalkan, pengen melakukan repair atau melakukan docking misalkan untuk kapal-kapalnya misalkan, kira-kira bikin WBS-nya kira-kira seperti ini, dibuat dulu misalnya untuk dry dock-nya, kebutuhan lambungnya, kebutuhan penggeraknya, nanti kebutuhan kebutuhan untuk kendalinya, kebutuhan di mesinnya misalkan. Ini hanya contoh saja, Bapak Ibu boleh bebas memilih contoh yang lain, misalkan proyek apa, misalkan ada tender pengadaan, misalkan jembatan, misalkan jembatan dibikin di sini, maka Bapak Ibu bikin dulu di sini adalah pekerjaan sipilnya apa, misalkan pekerjaan mekanikalnya apa, misalkan, kemudian pekerjaan yang bersifat aksesoris, misalkan aksesorisnya apa, kemudian pekerjaan yang bersifatnya perizinan mungkin ya, perizinan misalnya. Nah ini tinggal di lagi nanti misalkan pekerjaan sipilnya mungkin galian misalkan, pekerjaan sipil apalagi mungkin ya struktur misalkan. Ya, ini boleh terus dijabarkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing untuk menjabarkannya. Ya. Tidak ada baku khusus sampai level berapa Bapak Ibu bisa bikin, terserah. Mau sampai level 1 boleh, level 2 boleh, level 3 boleh, atau Bapak Ibu pengen lebih detail lagi level 4 tidak masalah. Jadi nggak ada aturan harus sampai level sekian, itu tidak. Semakin detail, semakin baik buat kita untuk memonitor dan memanage pelaksanaan kontraknya nanti. Nah, lalu nanti pada saat pelaksanaan kontrak ini yang akan diverifikasi. Verifikasi tadi dasarnya apa? Tentu kita akan melihat seluruh kebutuhan-kebutuhannya, kemudian kita lakukan inspeksi ya, diverifikasi dulu ya, ini kan prosesnya tadi ya, prosesnya. Sedangkan kita melakukan verifikasi itu pada saat kita melaksanakan kontrak kan, pada saat kita melaksanakan kontrak ini ya. Nah, kita lakukan verifikasi pekerjaan tadi, sudah dikerjakan belum? Misalkan bangun membuat galian, sudah belum dikerjakan? Kalau sudah, ditandain. Apakah perlu inspeksi misalkan? Kalau perlu inspeksi, dilakukan inspeksi. Nah, lalu dibandingkan antara yang kita rencanakan atau yang ada di kontrak misalkan dengan yang di pelaksanaan kontrak misalkan. Yang ini di pelaksanaan. Nah, ini yang akan dilakukan serah terima nantinya. Apakah dia diterima? Kalau dia terima bagaimana? Apakah dia nanti ada perubahan atau dia korektif di situ? Kalau dia diterima nanti maka akan muncul yang disebut dengan, katakan kalau dalam proyek mungkin preliminary acceptance ya, preliminary acceptance ya enggak. Atau kalau enggak dia nanti kalau udah selesai masa garansinya, maka dia akan diterima sebagai final acceptance misalkan. Ya. Atau nanti di sini dibikin dengan berita acara serah terima di sini. Ya. Ini aja kalau dia terjadi perubahan maka dilakukan amandemen nanti kontraknya. Ya enggak? Amandemen kontrak. Atau kalau dia hanya sedikit saja, misalnya variasinya, makanya dilakukan corrective action aja. Itu. Ya. Nah, kontrol pekerjaan kontrol ruang skup kalau dalam kita melaksanakan proyek, ya yang itu yang harus dilakukan. Artinya kita melihat antara aktual dan rencana. Hanya ini aja. Apa yang kita lihat?
yang kita bandingkan itu adalah pertama adalah yang kita lihat biasanya biayanya, ya ini yang akan kita bandingkan. Yang berikutnya yang akan kita lihat tentu schedule kerjanya. Yang berikutnya tentu tidak kalah pentingnya adalah kita melihat ruang lingkup tadi. Sudah dikerjakan belum? 100% belum. Nah, ini yang harus dilihat. Misalnya rencananya, di sini aktualnya. Misalnya rencana biaya misalkan 100 juta misalkan. Ternyata aktualnya hanya 95 misalkan. Nah, yang ini juga schedule misalkan tadinya misalkan kita bukan bekerja 3 bulan misalkan. Ternyata 2,5 bulan lebih dikit, katakan 2,7 bulan lah, misalkan 2,7 bulan selesai misalkan. Demikian juga ruang lingkup. Di sini rencananya 100% misalkan. Di sini juga dikerjakan misalkan 100% misalkan. Nah, ini yang harus kita lakukan pengecekan pada saat kita memonitor untuk proyek tadi, kalau pengadaan yang bersifat proyek. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk sesi kita hari ini. Silakan kalau ada yang pengen ditambahkan dari Bapak Ibu, mungkin pengen sharing atau menambahkan tentang bagaimana kita menyusun kebutuhan, anggaran, kemudian bagaimana kita menspesifikasikan teknis, menspesifikasikan kalau dia pengadaannya bersifat proyek, kalau dia katakan nih terkait dengan pelaksanaan kontrak yang berupa proyek, ya silakan Bapak Ibu diskusikan atau pengen ditambahkan atau pengen di-share di sini, tidak masalah. Oke, dipersilakan untuk Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada yang mau didiskusikan. Pak Kahar, silakan mengomentari. Ya, mau nanya saja sedikit tentang Incoterm tadi. Ini Pak, saya mau nanya tentang Incoterm itu Pak. Itu kira-kira pertimbangan apa yang paling menentukan kalau kita memilih Incoterm yang Baik Pak Kahar, terima kasih Pak Kahar. Ya Pak Kahar, memang betul. Kalau kita mau memilih Incoterm, yang pertama Pak Kahar tentu kita harus tahu dulu ya transfer resiko yang kita pengenkan itu seperti apa. Ya. Jadi saya kasih aja contoh gini ya. Sorry, saya ambil aja. Ya. Kelihatan sharing saya Pak Kah? Ya. Ya, kelihatan. Oke, sorry. Nah, tadi. Ya, saya ambil aja di sini lah. Bentar. Nah. Saya balik dulu ke cerita gini Pak Gar. Kalau kita mau berkontrak terutama dengan luar negeri ya, katakan ya enggak. Iya, sepertinya kayak Incoterm ini belum umum kalau pengadaan pemerintah di dalam negeri ini. Ya, karena kita nggak terbiasa itu, karena kita memang kita kan biasanya beli itu hanya barang-barang yang sifatnya diserah terimakan oleh penyedia itu langsung ke gudang kita gitu loh. Ya, kita jarang katakan ini dealing dengan katakan ini vendor atau pengadaan-pengadaan yang sifatnya itu memerlukan hubungan yang lebih intensif, yang lebih jauh misalkan. Iya. Katakannya gini, Bapak katakannya kontrak lah, katakannya enggak. Katakannya kontrak dengan katakannya penyedia A tadi di luar negeri, ya enggak. Ini posisinya dia luar negeri, yang
Kita sendiri kan di Jakarta tadi, ya enggak? Nah, yang harus kita pikirkan, pertimbangan pertama ini, Pak, tentu kontrak kita ini kan seperti yang saya sampaikan tadi, kita ini mau mentransfer risiko kan sebenarnya. Salah satu bagian dari risiko berkontrak adalah tentu penyerah terimaan. Salah satu aja ya. Tentu yang lain-lain risiko kontrak itu kan banyak, di situ ada risiko teknis, risiko skop, risiko biaya, itu banyak di situ. Ya. Nah, salah satu aja yang harus kita pikirkan adalah risiko terkait serah terima atau delivery. Ya enggak? Nah, ini serah terima. Nah, sekarang serah terima ini, Pak, serah terima ini kan terkait dengan lokasi, katakan ini. Pilihan lokasinya kan banyak tadi saya sebutkan, ada di warehouse-nya dia, ada di warehouse kita misalkan, atau di gudang kita misalkan. Nah, ini. Atau di pelabuhannya dia, portnya dia, atau di port kita di Jakarta. Ya enggak? Nah, port ini boleh, port ini airport boleh, atau seaport boleh ya, boleh. Artinya, nah sekarang pertimbangan saya kalau saya mau menyerahkan kontrak, bikin kontrak katakan nih, dengan kondisi ex-work misalkan, ya itu Bapak tentu pertama keuntungan Bapak kalau Bapak ex-work itu tentu Bapak akan ada opportunity atau ada kesempatan untuk men-saving biaya. Ya, men-saving biaya. Kenapa? Karena Bapak tahu berapa biayanya langsung nanti dari forwarder. Ya enggak? Nah, tapi pertimbangan lain kalau Bapak bukan tidak mau katakan nih mengambil risiko katakan nih selama pelayaran ini, selama pelayaran dari titik A ke B ini katakan nih, karena misalkan entah terjadi kemacetan kayak kemarin di Suez Canal misalkan, terusan Suez misalkan, atau Bapak tidak mau mengambil risiko katakan nih seandainya terjadi gangguan cuaca misalkan, maka Bapak bisa pilihan Bapak, sudah pokoknya saya mau terima di sini aja di warehouse saya. Saya nggak mau tahu, pokoknya biaya biaya seandainya terjadi keterlambatan tadi itu kan akan di Bapak nih. Ya. Nah, maka selama kurun periode antara ini misalnya periode dari sini, jadi risiko dari titik A lah katakan nih ke titik B ini yang harus Bapak pikirkan. Bapak mampu nggak menghandle ini? Katakan nih. Kalau kita memang expertise kita misalnya di bidang pelayaran, kita sebenarnya sudah bisa memprediksikan misalkan dan bisa memperkirakan misalkan dari pelayaran misalkan ambilkan contohnya dari Dubai lah misalkan, dari Dubai ke Jakarta misalkan anggap aja selama kalau dia pelayaran ya, kalau dia pakai laut mungkin katakan nih 6 minggu misalkan. 6 minggu misalkan kalau dia pakai laut 6 minggu. Kalau Bapak pakai airplane misalkan pakai pesawat misalkan kalau pesawat katakan nih seminggu lah udah terima di Jakarta misalkan. Nah, di Jakarta 1 minggu. Nah, jadi Bapak bisa pertimbangkan nanti dari sini ya, dari titik ini waktu Bapak pikir inkotom tadi, Bapak udah bisa pikirkan nih, saya mau di mana nih? Mau saya setelah terimakan barang tadi di titiknya si dia atau di titik saya? Kenapa? Karena ini nanti pertimbangannya apa, Pak? Selain risiko tadi, tambahan pertimbangannya apa? Biaya. Ya. Dan yang berikutnya adalah waktu.
Nah, terus apalagi pertimbangan berikutnya? Asuransi. Saya taruh di atasnya aja ya, asuransi. Insurance. Nah, sekarang gini, kalau Bapak katakan nih ambil ini X-Work, berarti Bapak harus punya beli asuransi sendiri. Ya, tapi kalau Bapak delivery duty paid Jakarta, katakan nih, Bapak nggak mau tahu pokoknya asuransi, ya nanti terserah nanti si yang mengatur, katakan nih si penjual sini. Berarti pilihan kita tuh nantinya menentukan biaya kirim dan asuransi selama perjalanan. Betul sekali. Pertimbangan paling utama. Iya betul Pak. Nah, jadi itu pertimbangan pertama itu biaya, tentu waktu, ya asuransi ini yang Bapak harus pikirkan. Nah, yang berikutnya tadi keahlian kita dalam menangani katakan ini dari titik A ke titik B ini. Ya. Ini kan dalam konteks yang kita ambil simpel ya, katakan ini dari negara A ke negara B. Tapi bayangkan kalau negara A-nya ini katakan ini di galangan, katakan umpama ya, di galangan, dan ini harus dikatakan ini diserahkan ke tengah laut misalkan lagi. Misalnya dari titik ini nanti misalnya ke Kalimantan misalkan. Ke Kalimantan di remote area misalkan. Bapak harus pikirkan juga. Nah, karena intinya ketika kita berkontrak itu adalah transfer risiko. Ini yang harus kita ingat. Transfer risiko. Kalau kita bicara transfer risiko, maka serahkan kepada yang ahlinya. Maksudnya gini, siapa sih ahli dalam katakan nih pengiriman barang itu? Katakan nih. Ya tentu shipping company lah. Shipping line company. Nah, ini mereka yang ahli dalam bidang ini. Nah, maka Bapak pilihannya sekarang, Bapak mau boleh saja Bapak kontrak X-Work ya, tapi Bapak juga tunjuk kontraktor shippingnya di sini. Siapa yang aja? Bapak percaya. Kita menghitung biaya ini apakah dari sellernya yang menangguh atau kita mencari sendiri. Betul, cari sendiri. Betul. Jadi paket Bapak nanti katakan nih opsi A, opsi B. Ini X-Work ya enggak. Ini DDP ya enggak. Ini opsi 1, opsi 2, opsi 3-nya X-Work tapi Bapak katakan nih sorry. Kalau ini DDP yang ini suppliernya yang tanggung katakannya enggak. Kalau ini DDP yang berikutnya, yang ketiga DDP juga Bapak, tapi Bapak yang bukan DDP. X-Work tapi Bapak yang tanggung nanti anunya. Bapak yang cari sendiri nanti. Cari sendiri insurance company-nya ya, seperti itu. Enggak. Oke. Kira-kira itu Pak pertimbangannya kalau kita. Nah, jangan lupa juga ini kaitannya hanya dengan Incoterm tadi ya. Bapak jangan lupa juga kalau Bapak handling dengan internasional, itu ada satu lagi yang harus kita pikirkan adalah pembayaran, Pak. Iya. Nah, ini kaitannya nanti bagaimana kita mencari metode pembayaran yang sempurna karena yang aman bagi kedua belah pihak. Karena prinsipnya penjual internasional itu kalau dia belum kenal, dia nggak akan mau dibayar 30 hari. Demikian juga kita kalau kita belum pernah sama penjualnya, kita juga nggak mau bayar advance kan, cash, pakai down payment gitu kita nggak mau. Akhirnya mungkin bisa pakai LC nantinya ya. Nah, itu kadang saya dengar ada istilah LC itu maksudnya apa itu pembayaran pakai LC? LC itu sebenarnya menengahi kedua belah pihak aja, letter of credit ini. Nah, jadi kan metode pembayaran itu kan bisa pertama bisa utang 30 hari misalkan ya, Pak. Ya. Kredit atau kita bisa pakai down payment kan? Iya.
Nah, artinya atau kita bayar cash in advance juga bisa, cash in advance katakan nih, cash in advance. Nah, kedua-dua ini kan enggak, kalau kita belum sama-sama kenal, kan kedua-dua ini kita nggak mau kan? Artinya apa? Kalau cash kitanya sebagai pembeli nggak mau, kalau kita katakan nih kredit, si penjual tidak mau, akhirnya pakai letter of credit. Nah, letter of credit ini tadi menengahi artinya apa? Letternya ini apa? Letternya adalah tukar menukar ini tadi Pak, tukar menukar dokumen. Artinya nanti di sini ada bank Bapak ya, banknya penjual. Ya. Di sini ada banknya, di sini banknya penjual, di sini penjual, di sini banknya pembeli. Saya kasih ini, ya enggak? Nah, jadi dokumen ini tadi, dokumen yang Bapak misalkan delivery-nya misal ex-work. Nah, kalau dia ex-work berarti dokumen ini tadi udah disiapkan shipping dokumennya, ya enggak? Di situ ada invoice, ya, invoice. Kemudian shipping list, ya, shipping listnya, shipping list saya singkat aja, atau bill of lading-nya nanti. Nah, ini nanti yang akan diserahkan ke bank oleh siapa? Oleh si penjual. Nah, ini akan diserahkan ke bank oleh penjual. Nah, banknya penjual ini akan kasih tahu ke banknya pembeli. Ya. Nah, banknya pembeli setelah dia melihat ini, maka dan sudah disiapkan, udah apa, baru dia kirim uang ke banknya penjual. Jaminannya apa? Ya ini tadi, dokumen ini tadi, dokumen ini, letter ini, jadi dokumen ini berupa bahwa si banknya penjual ini menjamin bahwa barangnya sudah siap, memang sudah dari itu. Baru nanti akan dicairkan oleh si penjual ini, dia terima duitnya, jadi dia terima cash. Nah, tapi Bapak nggak usah khawatir, kenapa? Karena barang ini sudah dijamin oleh si banknya si penjual tadi, bahwa memang barang itu sudah ada. Jadi inilah penengahnya sini. Jadi Pak, seperti itu. Ya Pak ya. Ini misalkan begini Pak ya, karena saya mau hemat biaya, saya mau milih ekspor, katakanlah dari Dubai. Saya beli barang dari Dubai, saya sudah bayar semua ekspor, tapi barangnya belum saya ambil, masih ada di pabrikannya. Nah, dalam proses menunggu itu, ketika saya mau kirim, saya punya forwarder sendiri mengambil barangnya, ternyata barang di pabrikan itu rusak. Jadi barang ini sudah dibayar, itu menjadi tanggungan siapa kalau ekspor? Kalau dia ekspor, kan sebelum Bapak terima, sebaiknya Bapak lakukan acceptance test-nya di factory, Pak. Ya, ya. Jadi lakukan factory acceptance test, namanya FAT. FAT namanya Pak. FAT. Factory acceptance test. Artinya Bapak kirim orang untuk melakukan testing ya, karena barangnya memang mahal kan? Iya, tentunya. Barangnya memang mahal. Kirim 1 atau 2 orang, engineer atau orang teknik lah atau siapa, untuk melakukan acceptance test di sini. Nah, kalau Bapak nggak punya keahlian di situ, katakan nih Bapak tunjuk third party. Tunjuk orang ketiga, misalnya konsultan. Maksud saya ini sudah diperiksa semua, sudah oke lah, sudah beres semua barangnya. Ini tinggal karena saya mau milih ekspor, berarti pengirimannya saya yang tanggung ke Indonesia. Ya, ini saya baru mengirim orang untuk mengurus pengiriman barang itu ke Indonesia. Ternyata dalam interval waktu menunggu itu, pas dicek, loh ini kok rusak barangnya. Itu bisa di-cover dengan waranti, Pak. Ada waranti, oke. Waranti period. Kan waranti periodnya kan biasanya Bapak bisa cover 12 bulan misalkan. Ya enggak. Artinya kalau masih di situ udah rusak ya ini bisa diaplikasikan nanti. Oke. Nah, ini nanti waranti periodnya Bapak pakai tambahin lagi bank garansi. Namanya bank garansi terhadap waranti, oke? Atau kalau enggak Bapak pakai performance bank garansi juga yang covernya 12 bulan lebih, seperti itu enggak masalah. Oke, Pak ya. Oke, Pak, oke. Clear ya? Clear. Ya.
Ya, baik, Bapak Ibu masih ada yang mau ditambahkan? Silakan, saya juga butuh masukan dari Bapak Ibu. Oke, dari yang lainnya barangkali. Pak Kadek, ada yang mau didiskusikan? Monggo silakan. Atau Pak Haris? Sementara pas ini Pak. Oke, monggo. Oke, mungkin Pak Samidi masih ada materi lagi enggak? Pak Samidi bisa. Ya, bentar. Oke, Pak. Pak Ahmad, sudah habis kalau bahan dari saya. Sudah Oke, habis. kalau sudah habis, mungkin tidak lagi ada yang diskusikan. Untuk hari ini udah cukup. Iya. Insya Allah nanti pas hari berikutnya tanggal hari ke-5 ya. Insya Allah ya saya lagi ya. Iya. Oke, mungkin demikian. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian untuk mengikuti sesi ketiga dalam rangkaian training sertifikasi kompetensi ahli pengelola pengadaan. Untuk itu, untuk sesi ketiga ini kami tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samidi. Terima kasih Pak Samidi. Diskusinya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Arza. Terima kasih. Terima kasih. Saya tutup ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya.